Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan materi pelajaran kita di hari ini, yaitu hamzah di awal kalimat, bagaimana penulisannya yang baik dan benar supaya tidak terjadi kesalahan. Ada baiknya kita sedikit mengulang pelajaran yang sudah dengan cara membaca kaidahnya saja. Apa itu? Yang pertama adalah hamzah wasal dan hamzah qata yang kedua. Yang pertama hamzah wasal, yang kedua hamzah qata. Hamzah wasal adalah hamzah yang ditulis alif sebagai alif, ghairu mahmuzah, tanpa hamzah. Artinya ya alif hamzah maktubah, hamzah yang ditulis, bisa di atas alif, bisa di bawah alif, bisa di atas waw, bisa di atas ya, dan lain sebagainya. Yuntaku biha, selalu disebut, dibaca. Nah, sementara hamzah wasal dia terkadang tidak dibaca kecuali mengawali kata saja. Nah, kalau tidak mengawali kata, ibnun tidak dibaca. Malikubni langsung. Ibnatun juga begitu. Ismun bi'salismu. Imru'un, imra'atun, fimra'atin, fimri'in. Jadi tidak dibaca namanya. Insyaallah kita akan baca terkait tentang hamzah di awal kalimat. Ditulis tursamu hamzatu fi awalil kalimah alifan daiman. Selalu hamzah di awal kata ditulis sebagai, teman-teman bisa lihat di tulisannya langsung. Ini awal kalimat nih, awal, alifan, ditulis di atas alif. Am, ditulis di atas alif. Daiman, di awal kata atau fi awalil kalimah. Kalimah dalam bahasa Arab diartikan kata. Di awal kata tuktabu tursamu hamzatu fi awalil kalimah alifan, di atas alif. Sawa'un kanat hamzatu qata atau hamzatu wasal. Hamzah qata ataupun hamzah wasal, kalau dia di awal kata maka dia ditulis di atas alif atau sebagai alif. Bisa di atas, bisa di bawah. Nanti akan dijelaskan lebih rinci. Fa idza kanat hamzatu qat, apabila hamzata fa idza kanat hamzata qat'i fi awalil kalimah, apabila hamzah qata di awal kalimah wa au magmumah ataupun dhammah, tursamu fauqa alif, fathah di atas alif. Kalau alif ya fathah ataupun dhammah. Wa idza kanat maksurah, apabila dia adalah maksuratan, tursamu tahtal alif, maka dia ditulis di bawah alif. A U I. Ini kesimpulan. A fathah ditulis di atas alif, dhammah ditulis di atas alif, kasrah ditulis di bawah alif. Wal hamzatu maftuhatu fi awalil kalimah. Hamzah yang fathah di awal kalimat ba'daha mad, kemudian disertai dengan mad, ada huruf mad, min jinsiha, dari sejenisnya. Kalau di atas baik itu tadi fathah ataupun dhammah, tuktabani alifan, fauqaha madah, alif yang panjang. Jadi harus ditulis sebagai alif yang apa? Adam, a hamzah gitu tidak, atau hamzah dengan alif, tapi cukup ditulis a madah, a Adam. Jadi apabila ada hamzah yang panjang, maka dia ditulis di atas alif. Begitu saja. Baik, selanjutnya toh di bawah ini. Mawadhi tu'tabaru fiha hamzah fi awalil kalimah. Ada beberapa tempat hamzah itu tu'tabaru fiha hamzah fi awalil kalimah. Kalimat. Ya. Ini sudah baca ya, beberapa ya, ustazuna ila, ini karena kasrah. Kenapa ditulis di awal di bawah alif? Karena dia kasrah. Ataupun fathah. Ini dhammah, ustazuna, abuna ya, ana. A-nya hamzahnya satu,
alif akhidun, amin, dan sebagainya. Itu sesuai dengan kaidah yang barusan kita baca. Yang ditulis di awal kalimat, tapi dia sebenarnya tidak terlihat seperti di awal kalimat. Seperti kata li'anjaha. Li, dia didahului oleh lam. Baru anjaha. Kemudian yang kedua, bi. Kemudian ada fa'inna. Ditulis setelah fa. Fa'inna. Nah, sesuai dengan yang kita pelajarin pada kaidah sebelumnya, apabila hamzah itu fathah, apabila dia dhammah, maka dia ditulis juga di atas alif. Ini kaidah yang barusan kita baca tadi. Apabila dia kasrah, di bawah alif. Nah, yang menjadi perhatian hamzah ini didahului oleh lam, li'anjaha. Ini oleh bi, atau di sini didahului oleh fa. Sesuai dengan judulnya, tu'tabar awal kalimat, meskipun dia didahului oleh huruf-huruf tertentu. Nah, termasuk juga di contoh yang keempat, didahului oleh alif lam, al-umumah. Al-umumah, dia bukan huruf pertama, tapi didahului oleh alif lam, tapi tetap dianggap dia seperti hamzah di awal kalimat. Hukumnya sesuai dengan kaidah yang sebelumnya, apabila dia fathah dan dhammah maka ditulis di atas alif. Apabila dia kasrah ditulis di bawah. Ka akhika, ya, akhika. Maka apabila didahului oleh lam, didahului oleh oleh ba, didahului oleh fa, didahului oleh, ya, ini teman-teman bisa lihat nih, sin, fa, bisa lihat, adapun lam, seluruhnya ini tetap tetaplah statusnya meskipun dia sudah didahului oleh huruf-huruf tertentu. Ini contoh yang bisa diperhatikan oleh teman-teman. Begitu juga di kalimat lain, ya. Kemudian li'alla, li'alla, Allah, ya. Perhatikan nih. Bi amri, bi amri, bi tamir. Aulqiyat, aulqiyat kalimatun fi hadzal hafli, ini majmu'ah ba. Nah, maka teman-teman bisa perhatikan al-idhah, penjelasan di atas kalimat anjaha. Ya, didahului oleh huruf lam seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian ummuka, abika didahului oleh huruf ba. Nah, kemudian ada yang didahului oleh waw, rusimat fauqa alif. Ya, hukumnya tadi kalau fathah di atas alif, kalau dhammah di atas alif, ini hukum kaidahnya. Kalau fathah di atas, kalau kasrah di bawah alif. Ini kaidah yang harus diingat oleh teman-teman. Dengarkan pengucapannya apa. Nah, pada misal yang selanjutnya, teman-teman bisa melihat bahwa pada kalimat majmu'ah ba, lain. Kenapa dia tidak ditulis di atas alif? Misalkan ditulis menjadi la in. Lain. Kenapa tidak ditulis di atas alif, di bawah alif? Karena harokannya kan kasrah. Ini bisa diperhatikan. Kalimat li'alla, begitu juga li'alla. Karena lain ini adalah penulisan yang salah, ya. Karena yang benar adalah lain. Ditulis di atas ala nabirah. Nabirah itu maksudnya ya yang tadi itu. Nabirah disebut dengan nabirah. Kalimat li'alla, begitu juga li'alla. Kenapa dia tidak ditulis li'alla? Misalkan ditulis li'a, kan sesuai dengan hukum Allah. Kenapa tidak ditulis begini? Kenapa tidak ditulis li'alla?
Kharajat kulla minhuma, khurijat, dikeluarkan, artinya tidak termasuk min hadhil kaidah. Tidak dianggap dia sebagai hamzah di awal kata. Wa'tubirat al-hamzatu fiha hamzatan mutawassitatan. Jadi hamzahnya itu sudah dianggap sebagai hamzah mutawassitah atau hamzah yang ditulis di tengah kata. Karena yang sebelumnya meskipun dia didahului oleh lam, mana tadi yang didahului oleh lam? Li'an, ada lamnya tadi. Li'an, jaha. Tapi tetap dianggap sebagai huruf di awal kalimat. Sementara yang ini tidak dianggap lagi sebagai huruf di awal kalimat, tapi dia sudah dianggap sebagai hamzah mutawassithah. Begitu juga kalimat i'tamir, li'annaha budi'at bi hamzati wasal. Karena dia sudah ditulis dengan hamzah kasrah, sukun. Di sini dibaca kasrah. Ingat pada kaidah sebelumnya, khumasi ini adalah khumasi. Khumasi madinya, masdarnya maupun amarnya dia adalah hamzah wasal. Begitu juga sudasi dan amarnya sulasi. Ya mudah-mudahan teman-teman masih ingat apa yang sebelumnya kita pelajari. Aul qiyat sudah bisa teman-teman lihat. Aul qiyat qad budiat bihamzati istifham, sudah dimulai dia dengan hamzah istifham. Bermakna hal, ya. Jadi fa'tubirat hamzah mutawassithah. Maka hal-hal ini sudah menyebabkan perubahan status dari hamzah wasal, dari hamzah di awal kalimat menjadi hamzah fi wasatil kalimah atau disebut dengan hamzah mutawassithah. Idza, ini kaidahnya. Idza waqa'atil hamzah fi awalil kalimat, apabila terletak hamzah di awal kalimat, summa subiqat biharfin min hurufiz zaidah, kemudian dia didahului oleh huruf-huruf tambahan seperti lam, ba, waw, fa, sin, kaf, alif lam ta'rif, alif lam ta' ma'rifah, la takhraju ba'daha min kauniha fi awalil kalimah. Tidak menyebabkan dia keluar dari status hukumnya sebagai hamzah fi awalil kalimah. Amal hamzah fi la'in dan li'alla, kullu hamzah qat'i, semuanya hamzah qat'i, waqi'atin ba'da hamzati wasal, yang terletak setelah hamzah wasal atau ba'da hamzati istifham wasatil kalimat, maka dia sudah dianggap sebagai hamzah di awal kalimat. Takunu khadi'atun liqa'idati hamzatil mutawassithah, maka hukumnya sudah tunduk di bawah hukum hamzah di tengah kata, tidak lagi di awal kata, karena ini adalah kekhususan apabila hamzah qata' tadi terletak setelahnya hamzah wasal. Ya, inilah yang membuat kenapa hamzah pada kata li'alla dan lain mengalami perubahan status dari hamzah kalimat, meski sama-sama didahului oleh lam, tapi ini ada pengecualian sehingga dia tunduk kepada hukum hamzah di tengah kalimat. Baik, ini ada latihan seperti teman-teman yang sudah kerjakan, ya teman-teman sudah melakukannya dengan baik. Nanti insya Allah bisa kita bisa koreksi bareng-bareng nih. Ya, seluruh hamzah di sini al-Islam, ila, li'annaha, ya sesuai dengan pelajaran yang sebelumnya. Ini hamzah seluruhnya dianggap sebagai hamzah kalimat. Yang ini didahului oleh alif lam ta'rif, tetap dia di awal kalimat. Ini ila jelas tidak ada yang mendahulunya, jelas di awal kalimat. Li'annaha didahului oleh lam tapi tidak merubahnya. Ajdaru sudah jelas ini di atas kalimat. Wa ahaqquhum. Nah, jadi ahakku berarti sudah jelas di awal kalimat. Jadi teman-teman mundur sedikit ke belakang. Jadi kalau sudah ada hamzah di atas seperti ini, harokatnya cuma dua saja kemungkinannya. Kalau tidak fathah, pasti dhammah. Gitu ya, di awal kalimat alif, maka bacaannya pasti adalah kasroh. Dibaca kasroh. Itu sudah pasti. Tidak mungkin dia mengalami perubahan-perubahan. Ya, ini kaidah yang
paling inti buat teman-teman ingat. Ini kalimat paling inti buat, maka dia akan menjadi mudah bagi teman-teman. Nah, di sini ada semua penjelasannya terhadap apa namanya drip latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Sekarang kita masuk ke hamzah mutawassithah. Al-hamzatu mutawassithah. Mata tu'tabaru hamzatu mutawassithah. Kapan hamzah mutawassithah itu dianggap? Kapan dianggap? Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Al-mujiddu a'tahu Allahu su'lah. 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 Mas'alatul mudhnib adlun. Musa'alah. Musa'alatul mudhnib adlun. Ya, teman-teman bisa lihat itu. Anta fa'alta hadza menjadi anta, ya, karena didahului oleh alif istifham tadi ya, sama seperti contoh yang sebelumnya. Ulqi ilaihi, aulqi, inna inna, ya, dari inna berubah inna, didahului hamzah istifham juga. Ka'annahu lu'lu'un fi launihi, huwa lu'lu al-laun. Kemudian pada contoh selanjutnya i'tamara, teman-teman pasti ingat ini. Mani apa ini? Mani tasa bil khairaini kanu lahu ni'mal qudwah. I'tamin, Ahmad ala sirri fasana. Baik, kita bisa melihat al-idhah penjelasannya ini untuk kalimat ahmar, ya, tentunya nggak ada. Sa'ala sa'ilun su'lahu mas'alah. Tajidu jama' kalimah hamzah taqa'u fi wasatil kalimah. Dia jelas di tengah kalimat. Sa'ala sa'ilun su'lah, ya teman-teman, masa'alah sudah jelas. Kemudian pada bagian kedua anta menjadi anta, ulqi inna ya, ini tadi fasarat hamzatuha hamzah mutawassithah. Sekarang dia sudah menjadi hamzah istifham tadi. Wa kullu kadzalika kalimah akhirah min hadhil majmu'ah wa kalimat lu'lu'. Sudah jelas ini di awal kalimat. Hamzah tsaniyah mutatarribah walakin ittasala biha harful lam, bersambung dengan huruf lam. Tuktabu mausulan bighairi, maka ditulis secara bersambung yaitu ya, wa huwal ya. Fasara lu'atay. Tadinya di atas waw, kemudian sekarang berubah di atas ya. Itu yang teman-teman bisa perhatikan sesuai dengan contoh yang ada di buku. Kemudian i'tamir, tajid anna harful awal fiha aslan hamzah sakinah. Ini adalah hamzah wasal semua, hamzah sakinah. Tidak dibaca kecuali dia di awal kata saja. Di awal kalimat, di awal jumlah. Walakin ja'a qabla hamzah wasal lituwassilana ila nutqi bis sakin. Ini sukun i'tamir. Iktasa, uktumin, ya. Jadi dia tidak bisa dibaca karena hamzahnya semua sukun. Jadi harus ditulis hamzah wasal supaya bisa menyebut. Hadhihi hamzah tari'ah laysat min aslil kalimah. Dia bukan kalimat asli. Walakinnaha la taqumu binafsiha fa asbahat juz'an minal kalimah. Tapi dia nggak bisa juga berdiri sendiri, maka dianggaplah dia sebagai huruf pada kalimat itu. Bihadza sarat hadhil hamzah sakinah mutawassithah. Lalu jadilah dia hamzah sakinah mutawassithah. Karena alif ini adalah alif zaidah, tambahan saja. Ya, karena tidak bisa dibaca. Ya, sama seperti kalau kita kembalikan kepada hukum asal yang awal, ini adalah khumasi amar. Khumasi maudinya, amarnya, masdarnya, hamzah di awalnya itu adalah hamzah wasal. Jadi sehingga tidak ta'arud
apa namanya, tidak bertentangan dengan kaidah ini sebenarnya. Jadi tidak ada pertentangan. Karena hamzah ini adalah alif ini adalah tambahan atau disebut juga hamzah wasal, ya hamzah tambahan karena dia adalah fiil amar dari humasi. Begitu juga jaa, ba'a, naba'a, bada'a fi amsilah rakam tajid anna hamzah mutatarrifah. Ini adalah hamzah di akhir, fi akhir kalimat, ya. Ini adalah hamzah mutatarrifah semua di akhir kalimat. Kalau mutawassithah di tengah, awalil jumlah itu di awal. Walakin ittasala bi awwalit ta, tapi bersambung dengan ta ad-dhamir mutakallim. Nah, dhamir mutakallim. Wa bitsaniyah ta mukhatabah. Ada yang bersambung dengan ta mukhatabah. Wa bitsalisah bidhamirhum, wa birrabi'ah bidhamirha. Sebenarnya dia adalah hamzah mutatarrifah, tapi dia bersambung dengan apa? Bersambung dengan ha. Bersambung dengan mana nih? Jitu bersambung dengan ta. Bukta bersambung dengan ta apa namanya mukhatab. Kemudian naba'uhum bersambung dengan dhamir hum. Jadi asalnya mereka adanya itu tentunya mereka tidak dianggap sebagai hamzah mutawassithah. Wa kullu hadhihi wa amsalihi wa kullu hadhihi wa amsalihi dhamair muttasilah la taqumu bi nafsiha. Jadi dhamir-dhamir itu tidak berdiri sendiri, bukan kalimat sendiri. Bal tuktabu multasiqah bil kalimah, tapi ditulis dia nyambung dengan kata tadi. Walihada tusbihu juz'an minha fi rasmiha fatasiru hamzah mutatarrifah fi misli hadhil kalimat hamzah karena ditulis bersambung dengan domir-domir tati dan huwa hum, maka hukumnya menjadi hamzah mutawassithah. Jadi hamzah di akhir kata bisa dianggap menjadi hamzah di tengah kata karena bersambung dengan domir-domir yang ada. Itu ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan ini bisa semakin jelas kalau kita membaca qaidahnya. Al hamzatu mutawassithah hiya hamzatul lati taqa'u fi wasatil kalimah, yaitu hamzah yang terletak di tengah kata. Idza kanatil hamzah fi awalil kalimah, apabila idza kanatil hamzatu fi awalil kalimah, apabila hamzah itu di awal kalimat, summa dakhalat 'alaiha hamzah wasal, seperti yang tadi i'tamir, au hamzah istifham atau hamzah istifham, u'tubirat dianggaplah dia ba'da hadhil hamzah, setelah itu hamzah mutawassithah, ya ditulis dengan hamzah istifham tadi, ulqi, ya maka meskipun dia ulqi di awal kata tapi sekarang sudah menjadi di tengah kata karena didahului oleh hamzah istifham. Idza kanatil hamzah fi akhiril kalimat, apabila hamzah di akhir kalimat seperti ji'tu, ittasala biha ma la yastaqillu fir rasmi, yang tidak mungkin ditulis terpisah. Ji'tu tidak mungkin kita tulis ji'tu, tidak mungkin. Karena ditulis dia bersambung, maka dianggaplah hamzah ini adalah hamzah mutawassithah meskipun asalnya dia adalah hamzah mutatarrifah. Harfan kana au isman, baik itu huruf ataupun isim, u'tubirat ba'daha hamzah mutawassithah, maka dianggaplah dia sebagai hamzah mutawassithah. Nah ini pelajaran penting bagi teman-teman yang insya Allah kalau teman-teman bisa pelajarin dengan baik, nanti ketika menulis di ujian atau menulis di tugas harian atau bahkan menulis dalam proses pembelajaran. Karena kita tahu dosen itu tidak nunggu kayak kita di Indonesia, kayak kita di pesantren diulang 3 kali, enggak. Mereka enggak pakai tunggu, pokoknya mereka nyerocos ngomong. Kamulah yang nulis, bahkan kamu enggak sempat lihat kertasmu, enggak sempat lihat buku catatanmu. Kamu matamu fokus kepada dokter, kepada dosen, tapi tanganmu cepat, kencang, maju, lancar menulis. Nah, kalau kamu dalam penulisan itu lambat, tidak terlatih, atau bahkan bingung, tamin, i'tamana, ya'taminu, bingung menulis gimana ini, di atas ya, di atas alif, di atas waw, di atas. Nah,
Karena itu bisa terjadi karena ketidakbiasaan atau karena ketidaktahuan. Nah, jadi ada beberapa yang patut teman-teman perhatikan. Ini nanti rasmul hamzatil mutawassitati ba'da huruf illah. Bagaimana menulis hamzah setelah huruf illat, ya. Hani'an, hani'an. Hadza syai'uka ala syai'ika fa innahu yanfa'uka huwa yai'asa. Setelah huruf apa katanya, huruf illat, ba'da harful illah. Di sini huruf illatnya ya, teman-teman tahu ya huruf illat ya, alif, waw, ya, ini huruf illatnya adalah ya. Di sini setelah huruf illat yaitu huruf waw, ya, teman-teman bisa lihat nih, wudu'aka, wa wudu'aka, dau'uka, tau'aman, samau'al, as-samau'al. Ini didahului oleh huruf waw. Tafa'ul didahului oleh huruf illat alif. Rida'aka. Ini adalah contoh-contoh bagaimana penulisan hamzah mutawassithah yang didahului oleh huruf illat, alif, waw, dan ya. Yang di atas tadi ya, kemudian di tengahnya waw, yang di bawah adalah alif. Teman-teman bisa baca sendiri juga sehingga dia akan menjadi mudah buat teman-teman. Idealnya teman-teman baca dulu baru kita belajar. Nah, jadi teman-teman selangkah lebih maju dari materi yang akan diajarkan. Jadi ketika masuk sudah baca dulu materinya, udah dapat materinya baca sendiri, baru mendengar penjelasan ini, maka 100% ilmu akan terserap. Begitulah belajar, sebenarnya begitulah belajar. Kita ingat kisahnya Imam Syafi'i, dia datang ke Imam Malik, datang mau belajar langsung kepada penulis penyusun kitab Al-Muwatta. Dia katakan, ya Imam, aku mau jadi muridmu. Kata Imam Malik, nggak bisa. Ya Imam, aku sudah hafal kitab Muwatta'mu. Jadi sudah selangkah dia di depan. Lalu Imam Malik menguji Imam Syafi'i, benar kamu hafal? Coba diuji, ternyata benar dia hafal. Masya Allah. Kata Imam Malik, besok kamu boleh ikut belajar. Imam Syafi'i ya, masih muda, Syafi'i masih 29 tahun. Syafi'i, besok kamu sudah mulai belajar, di sana akan ada orang yang bacain hadisku. Karena apa namanya? Budaya membacakan hadis itu ada guru yang membacakan, murid yang menulis. Ada murid yang membaca, guru yang menjelaskan. Imam Syafi'i katakan, tidak ya Imam, aku yang akan baca besok sesuai dengan hafalan. Jadi Imam Syafi'i sudah hafal dulu baru belajar ke Imam Malik. Itulah cara belajar yang benar bagi orang yang mau berhasil. Tirulah Imam Syafi'i. Jangan kita getol, aku mazhab Syafi'i, aku Syafi'iyah. Tapi metode belajarnya Syafi'i tidak diikut oleh orang yang mengaku bermazhab Syafi'i. Salah dan keliru. Jadi pelajarin dulu, datang masuk ke kelas. Pelajaran apa saja. Mau kimia kah, fisika kah, biologi kah, bahasa Arab kah, fikih kah, nahu kah, bahasa Inggris, bahasa Prancis, apapun. Pelajarin dulu, buku yang kau pegang, Masya Allah, baru datang kepada gurumu. Insya Allah, barokah ilmu dapat, ilmunya dapat. Jadi buat teman-teman yang belajar, kenapa aku sulit, kenapa aku tidak mampu, pasti cara belajarmu salah. Pasti cara belajarmu salah. Begitu juga guru juga begitu. Guru tidak boleh masuk ke kelas, dia tidak belajar, tak memiliki apa yang harus dia ajarkan hari itu. Nah, jadi dua sisi, guru, murid harus sama-sama menguasai materi. Apa yang mau diajarkan besok harus lebih dulu dipelajari. Nah, jadi tidak ujuk-ujuk di saat itu baru mau belajar, baru mau ngajar. Saat itu baru mau baca, baru mau belajar. Nggak jadi juga. Guru dan murid sama. Tapi murid jauh lebih dituntut. Jauh lebih dituntut. Sehingga keberkahan ilmu itu akan didapat dari upaya-upaya kita mengejar ilmu itu sendiri. Nah, buat teman-teman nanti yang akan ke Jordan khususnya, ini adalah kesempatan buatmu bahwa belajar ini adalah wajib.
Kenapa saya katakan wajib? Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang tidak sempurna satu kewajiban kecuali dengan ini, maka ini adalah wajib. Teman-teman akan belajar fikih, usul fikih, belajar hadis. Kalian tidak akan bisa menulis dengan baik dan benar, tidak akan bisa menjawab dengan baik dan benar. Nah, kalian mau menulis unzur, tapi kalian tulis dengan hamzah di atas. Misalkan unzur, kalian mau tulis unzur, tapi hamzahnya di atas, ya kan? Fi'il amar dari sulasi. Unzur dibaca oleh dosenmu apa? Anzuru. Pasti dia baca anzuru, bukan unzur. Begitulah pengaruh imla. Nah, jadi kalau kalian mau menulis ukhruj, fi'il amar, keluarlah ukhruj. Kalian harus tulis begini, tidak boleh ada hamzah. Kalau kalian tulis di atasnya hamzah, bacaannya bisa akhruju, bisa akhroja. Jadi penulisan itu mempengaruhi bacaan, bacaan itu mempengaruhi makna. Jadi teman-teman bisa bisa lancar menulis dan tulisanmu benar ketika menjawab soal ujian itu dengan baik karena didasari oleh penulisan imla yang benar, maka insya Allah penulisannya akan menjadi benar. Dan banyak kesalahan-kesalahan. Semua alif dia kasih hamzah. Ya, semua alif dia kasih hamzah. Salah. Nah, di antara dosen-dosen ada yang sangat kritis memperhatikan hal-hal sepele menurut kita, tapi dia menjadi kesalahan. Bisa bayangkan, mau menulis unzur jadi anzuru dibaca. Mau menulis ukhruj menjadi akhroja. Jadi maknanya lompat jauh. Sehingga buat serius. Kenapa harus serius? Karena untuk kalau bahasa sederhananya saya itu untuk menghindarin supaya teman-teman tidak harus masuk kelas bahasa lagi di Jordan. Kedua, uang, umur ya paling tidak 6 bulan sampai setahun akan boros. Uang paling tidak 7 sampai 8 juta akan boros. Jadi dengan belajar hanya beberapa saat sebelum keberangkatan ini, kalau dihitung-hitung ya mungkin nggak nyampe sebulan lagi lah teman-teman, insya Allah akan berangkat. Jadi sebulan atau 3 minggu ke depan lah teman-teman serius belajar, insya Allah teman-teman akan bisa selamat dari bayaran 8 juta, selamat juga dari borosnya umur 1 tahun. Jangan baru berapa hari yang lalu kita itu ada rapat dengan HPMI Jordania. Mereka katakan bahwa tidak semua anak yang ikut kelas bahasa 6 bulan langsung lolos. Ini bukan nakut-nakutin ya. Jadi ada yang ikut dia 6 bulan, ternyata nggak lolos, ngulang lagi 6 bulan lagi. Jadi setahun itu dia menghabiskan waktu hanya untuk belajar bahasa yang sebenarnya hari ini kalian sudah pelajari, tapi dia harus ikut lagi setahun lagi, ditambah dengan biaya kursusnya yang 8 juta sendiri. Kalau 2 kali ya berarti 16 juta. Itu belum hitung biaya hidup, jajan, makan, ya tentu setiap bulannya tetap dihitung. Itu tadi baru biaya kursus. Jadi kalau teman-teman bisa terhindar dari biaya kursus, bagus. Nah, saya kira itu buat teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang baik buat kita semua, sehingga apa yang dipelajarin ini akan menjadi bekal buat kita semua dalam rangka meniti pelajaran yang akan dilewati. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.